Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Sudah boleh nonton yang begituan. Pulang kuliah, Syahla langsung duduk di depan televisi yang berada di tengah ruangan. Ia kembali melihat daftar judul film romantis yang dikirim Dian. Ia kemudian memilih salah satu dari daftar yang paling atas. Oke, mulai. Syahla membuka bungkus snack dan mulai memakannya sebagai teman menonton. Tumben nonton TV, celetuk Ustadz Amar yang baru keluar dari kamar. Ia membuka kulkas dan mengambil sebotol minuman soda. Setelah itu, ia ikut duduk di samping Syahla. Dalam 15 menit, mereka berdua terdiam menikmati tontonan itu. Barulah di menit selanjutnya, Syahla mulai merasa ada yang aneh. Pemeran utama pria yang membuka pakaian pemeran utama wanita membuat Syahla serta-merta menutup matanya. Tidak sampai di situ, kedua pemeran itu tampak melakukan adegan tidak senonoh dan mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Apa nih? Matiin. Syahla berseru panik dan langsung meraih remote televisi. Tapi karena terlalu gugup, Syahla bukannya menekan tombol on-off, tapi malah memencet tombol volume. Akhirnya televisi itu malah menampilkan adegan dewasa dari film tersebut dengan suara maksimal. Karena panik, Syahla langsung berlari menuju stop kontak dan mencabut kabel televisi. Layar kotak itu pun seketika menjadi hitam legam. Di atas sofa, Ustadz Amar duduk dengan wajah syok. Beberapa saat berlalu, dan pasangan suami istri itu hanya bisa saling bertatapan dalam diam. Saya coba disuruh sama editor media kata buat nonton film ini. Katanya bisa menambah referensi untuk cerita saya, tapi saya beneran gak tahu kalau isinya seperti ini. Ustadz Amar memalingkan wajahnya, malu dan berdiri dari duduknya. Iya. Beneran, ini bukan saya yang mau. Om suami bisa tanya sendiri. Namanya Dian, umurnya 23 tahun. Dia editor di media kata dan tadi kita ketemu di kafe. Terus dia bilang novel saya kurang romantis, jadi saya disuruh praktek sama pacar. Tapi karena saya nggak punya pacar, saya disuruh nonton film aja. Syahla menjelaskan dengan cepat. Iya, saya percaya. Kalaupun bukan disuruh sama editor, kamu juga nggak apa-apa kok. Lagian kan kamu sudah dewasa, sudah boleh nonton yang begituan. Muka Syahla memerah mendengar kata begituan dari suaminya. Saya berani bersumpah, ini bukan keinginan saya. Melihat Ustadz Amar terlihat tidak mempercayainya, Syahla berlari dan mencegat Ustadz Amar. Beneran Om Suah? Kata-kata Syahla tertelan di kerongkongan karena kakinya tersandung ujung karpet yang tergulung. Segera saja tubuh Syahla limbung ke depan dan menimpa badan sang suami. Aduh, Syahla mengelus jidatnya yang berbenturan dengan Ustadz Amar. Sakit. Saat rasa sakitnya mereda, Syahla membuka mata dan terkejut dengan posisi tubuh mereka berdua. Ustadz Amar terbaring di lantai dengan tangan kanannya berada pada pinggul Syahla. Sementara Syahla duduk tepat di atas perut Ustadz Amar. Menyadari itu, Syahla buru beranjak dari duduknya. Maaf. Ustadz Amar bangkit dari posisi tidurnya dan mengusap kepala bagian belakangnya yang mencium lantai. Selama beberapa saat, hanya deru napas mereka berdua yang memenuhi ruangan itu. Apa aku tidak memenuhi syarat? Tanya Ustadz Amar memecah keheningan mereka. Syahla mengernyitkan dahinya. Syarat apa? Tadi kan kamu bilang editor menyuruh kamu mempraktikkan adegan romantis dengan pacar. Tapi kamu nggak bisa melakukannya karena tidak punya pacar. Jadi, kalau sama suami apa tidak boleh? Hah, memangnya om suami mau melakukan itu bersama saya?
Kenapa? Kamu mau melakukannya bersama laki lain? Bukan begitu. Syahla menggeleng cepat. Maksud saya, kita kan ada perjanjian di pasal 1 kalau tidak boleh. Tidak boleh bersentuhan jika salah satu pihak tidak setuju kan? Sambar Ustadz Amar cepat. Kalau kamu dan saya setuju, perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Iya sih, tapi, apa nggak merepotkan om suami? Ustadz Amar mengangkat bahunya. Entahlah, sejak memutuskan menikah sama kamu, saya sudah sangat siap untuk direpotkan. Mata Syahla memicing. Maksudnya, saya merepotkan gitu? Ustadz Amar menghela napas berat. Bagaimana ya caranya berbicara dengan wanita yang selalu salah paham ini? Begini loh, Ustadz Amar mengangkat kedua tangannya untuk menjelaskan. Maksud saya, manfaatkan saja saya semau kamu. Apapun yang ingin kamu lakukan, silahkan lakukan. Sebagai suami, saya sudah berjanji di depan Abah untuk bertanggung jawab sama kamu. Kalau cuma masalah praktek adegan romantis, saya sih tidak masalah. Oh, Syahla tampak berpikir serius. Tapi, gratis kan? Kini mata Ustadz Amar gantian memicing. Kamu berani bayar saya berapa? Oke, deal. Syahla langsung menyalami Ustadz Amar sebelum pembicaraan tentang bayaran itu berlanjut. Senang bekerja sama dengan Anda. 10 menit kemudian, Syahla dan Ustadz Amar duduk bersila di atas lantai ruang tengah. Syahla tampak serius menjelaskan rencana mereka berdua. Jadi, adegan romantis di novel saya ini ada 4 tahap. Tahap pertama, touch, yaitu sentuhan. Yang kedua, hug, atau pelukan. Yang ketiga kiss, lalu yang terakhir making love. Tapi kita akan lewati bagian terakhir. Kenapa? Tanya Ustadz Amar polos. Pertanyaan itu jelas mengundang kerutan di kening Syahla. Memangnya kita mau praktekkan itu juga? Nada suara Syahla terdengar meninggi seiring dengan otaknya yang mulai memunculkan adegan dewasa di film yang tadi ia tonton. Cepat ia menggelengkan kepala untuk menyingkirkan kenangan buruk itu. Yang benar saja. Oh, saya kira Ustadz Amar kemudian mendekap dirinya sendiri dengan dramatis. Kamu mau menodai saya? Om suami mikir apa sih? Syahla mendaratkan bantal sofa pada tubuh sang suami. Jangan mikir yang aneh. Ingat ya, kita ini cuma simulasi. Simulasi. Iya, simulasi. Ustadz Amar mengelus punggungnya yang terkena amukan bantal. Terus, kita akan mulai dari mana? Dari yang pertama, touch. Syahla berdehem dan kembali bicara dengan tenang. Mulai sekarang kita berdua akan jadi tokoh dalam novel itu. Saya, Nabila dan om suami Ustadz Rohman.
Ceritanya, Nabila dan Ustadz Rohman tidak sengaja bersentuhan tangan saat sama memungut buku Nabila yang terjatuh. Jadi kita akan mereka ulang adegan itu dan kemudian menjelaskan bagaimana perasaan masing-masing. Jelas? Klise sih, ejek Ustadz Amar yang membuat Syahla mencubit lengannya keras-keras. Au, ini namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak usah mengejek saya, Om suami sudah paham apa belum? Sudah, Ustadz Amar kini gantian elus lengannya yang mungkin membiru. Kalau begitu kita akan jalan ke arah yang berlawanan, kan? Betul, biar lebih menghayati, saya akan bawa beberapa buku dan menjatuhkannya. Oke, ready, action. Syahla dan Ustadz Amar lalu memulai akting mereka. Mereka berjalan dari ujung ruangan menuju tengah ruangan. Saat sampai di tengah, Syahla dengan sengaja menjatuhkan bukunya. Sentuh tangan saya, bisik Syahla saat melihat tangan Ustadz Amar menjauh. Karena tidak sabar, Syahla lah yang maju dan menyentuh tangan sang suami. Saat kulit mereka saling bersentuhan, baik Syahla maupun Ustadz Amar sama saling menatap. 10, hitung Ustadz Amar dalam hati. Padahal hanya bersentuhan sedikit, tapi ia merasa jantungnya sudah hampir melompat keluar. 9, manik mata Syahla yang berwarna hitam legam terasa menghipnotis. Membuat Ustadz Amar tidak bisa mengalihkan pandangan sama sekali. 8, tatapan Ustadz Amar beralih pada bulu mata lentik sang istri. Bulu mata yang panjang tanpa bantuan maskara sama sekali. Dia tahu itu karena Syahla jarang memakai riasan apapun selain bedak dan lip balm. 7, Ustadz Amar baru menyadari ada tahi lalat kecil di ujung hidung mancung Syahla. Tahi lalat yang entah kenapa menambah kesan manis pemiliknya. 6, bibir mungil Syahla menjadi hal terakhir yang ia tatap. Karena setelah menyadari itu, Ustadz Amar langsung berbalik memunggungi Syahla. Aku pasti sudah gila. Ustadz Amar berusaha menenangkan jantungnya sendiri. Kenapa sih? Protes Syahla di belakangnya, sama sekali tidak peduli dengan perasaan sang suami. Kenapa tiba dilepas? Saya belum dapat feel-nya. Ustadz Amar memejamkan matanya. Panas. Saya ngantuk, jawabnya ngasal. Hah, apa hubungannya panas sama ngantuk? Sudah ya, saya mau tidur, pamit Ustadz Amar sambil buru meninggalkan Syahla tanpa berbalik ke belakang. Apa sih, Om suami mau kemana? Kita masih ada 2 adegan lagi. Besok saja, teriak Ustadz Amar sambil berlari. Setelah sampai di kamarnya, Ustadz Amar lantas menutup pintu rapat. Ustadz Amar menyandarkan punggungnya pada daun pintu jati itu dengan napas tersengal. Tenang. Ustadz Amar mencoba menormalkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Entahlah,
Ustadz Amar sendiri bingung kenapa reaksi organ intinya itu sangat heboh setiap kali bersama gadis itu. Kalau saja dia 1 detik lebih lama bersentuhan dengan Syahla, mungkin dirinya bisa dilarikan ke rumah sakit karena terkena serangan jantung. Hayo, kenapa senyum, goda Anggika mengagetkan Syahla. Apa sih, siapa yang senyum? Kilah Syahla sambil berusaha memalingkan muka. Lama banget sih ke toiletnya, protes Syahla sekaligus merubah topik pembicaraan. Biasa, awal bulan, jawab Anggika sambil menyeruput es tehnya. Lagi derasnya. Syahla lantas membulatkan mulut, pembicaraan yang hanya dimengerti sesama wanita, dan Syahla tidak perlu penjelasan lagi dari kata Anggika. Hai, Dek Lala. Sapaan yang sangat familiar dengan suara yang sudah tidak asing lagi membuat Syahla dan Anggika refleks menoleh. Kak Rama menghampiri mereka dengan mangkok soto di tangannya. Gua gabung sini ya. Ucapan itu sebenarnya hanya basi saja. Karena meskipun Syahla maupun Anggika belum mengizinkan, lelaki itu langsung duduk di kursi kosong yang melingkari meja kantin tersebut. Syahla hanya menanggapinya dengan tersenyum canggung dan Anggika memutar bola mata malas. Gua nggak ganggu kan? Kak Rama sepertinya cukup peka meski agak terlambat. Nggak kok Kak, jawab Syahla sambil berusaha tersenyum. Bagus deh kalau gitu, soalnya gua merasa rugi aja kalau harus memutuskan hubungan kita cuma gara lu keluar dari Persma. Hubungan kita? Anggika yang melontarkan pertanyaan itu. Ia menatap Syahla dengan mata memicing. Hubungan macam apalah? Ya hubungan senior dan junior lah, apalagi. Syahla menjawab panik. Lebih juga nggak apa-apa kok, ujar Kak Rama sambil terkekeh. Lu ngerestuin nggak? Temennya Syahla, lanjutnya bertanya pada Anggika. No way, jawab Anggika tegas. Lagian Syahla juga udah punya pacar kok. Oh iya, baik Kak Rama maupun Syahla sama melotot dengan makna yang berbeda. Kamu beneran sudah punya cowok, Dek Lala? Syahla menelan ludah gugup. Beneran dong, cowoknya ganteng, tinggi, atletis, mapan lagi, jawab Anggika memanas. Mana sih? Pokoknya perfect deh. Syahla menyenggol tubuh Anggika sambil melotot memberi peringatan. Oh, gitu, Kak Rama tampak menganggukkan kepalanya kecewa sebelum kembali berucap. Tapi gua masih ada kesempatan kan, lah? Bersambung.